Bismillahi walibni warwahil kudus al-ilahul wahid demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasihi oleh Tuhan, lagi-lagi kita akan menunjukkan kebotolan daripada Ustadz Zuma. Bahkan dia menunjukkan karangan bebas yang begitu akut, yang justru sebenarnya menjadi koreksi penting bagi mereka ini dalam hal memiliki literatur yang bertanggung jawab, teman-teman. Mengapa saya katakan demikian? Nah, dalam debat kali ini, dalam diskusi kali ini memang benar-benar luar biasa, karena yang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu merupakan pertanyaan yang membuat Ustadz Zuma sebenarnya nggak bisa memakai besar suaranya atau dali-dalinya atau karangan bebasnya itu tidak mempan. Tapi alhasil dari semua diskusi atau sebuah debat yang dilaksanakan pada kali ini menunjukkan sangat tidak akuratnya cara berpikir dia. Bahkan ketika dia bicara justru kena skak, teman-teman. Justru kena bahwa apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan fakta. Mari kita simak, jangan skip supaya informasinya lengkap. Ini dia videonya. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14, jika kamu percaya kepadaku, kamu juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Betul. Yesus beribadah hanya menyembah kepada yang di langit. Ente menyembah kepada yang mana? Kepada Allah. Itu salah, nggak usah pakai kata-kata Allah aja, santai aja. Ngapain kau pakai kata Allah yang adalah dewa itu? Nggak nyambung, itu namanya kaum penipu. Makanya berarti kamu meneruskan tulisan kita ini sekarang saya hapus. Kamu meneruskan tabiat penjajah yang suka merampas hak orang, paham? Apa itu tabiat penjajah? Penjajah itu suka merampas, kan? Apa maksudnya tabiat merampas orang, masa kau bilang kenapa disangkut pautkan dengan kitab suci Allah gitu? Ya, kamu mengambil kata Allah itu dari mana? Itu hasil rampasan. Tuhan dalam bahasa Arab itu Allah. Oke? Tuhan dalam bahasa Arab Allah. Ya, terus? Oke. Nah, terus? Oke ya? Oke. Oke, dalam bahasa Gak bisa nipu lagi. Bahasa Ibrani itu Elohim atau Adonai dibakukan dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu menjadi Allah, bukan Allah. Dalam bahasa Ibrani mereka disebut Elohim. Elohim itu Allahumma, bukan kemudian Allah. Belajar di mana ente? Saya tidak bilang Allah, saya bilang Allah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, Indonesia mengambil kata Allah itu dari mana? Ya salahkan mereka kalau mereka mengambilnya dari mana. Bilang aja kami merampoknya dari Quran. Bilang aja. Tidak merampok. Kalau berarti menyalahkan pemerintah. Pemerintah apa? Pemerintah menjelaskan di KBBI. Allah, A-L-L-A-H sama dengan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ayo. Loh, kenapa pemerintah tidak pernah mensomasi atau menggugat nama Allah di Alkitab? Iya, justru itu pemerintah menertawakan ente. Agama kok kayak gini kali. Agama kok tidak jati diri. Agama kok tidak ambil Tuhan. Perjanjian lama ngambil Tuhannya Yahudi, perjanjian baru ambil Tuhannya umat Islam. Kapan ente punya Tuhan? Kapan? Kami itu tidak ngambil-ngambil, bro. Tidak ngambil-ngambil. Kami itu nggak peduli loh. Tuhan kami itu mau dikasih nama apa itu? Menikmati hasil curian, mana ada peduli? Loh, kamu nggak malu? Kalau pencuri itu nggak mungkin ada yang teriak pencuri. Kalian juga mengambil itu di abad pertama sebelum adanya Muslim. Itu sudah ada kata Allah. Itu dapat ditemukan di dalam berbagai penemuan-penemuan di abad pertama kedua. Orang-orang paganisme pun sudah menggunakan kata Allah. Betul. Orang-orang Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah. Benar sekali. Karena apa masalahnya? Nama Tuhan pencipta alam semesta. Iya. Oke, betul. Nah, sekarang sedangkan Anda itu penyembah separuh dewa, separuh manusia, Yesus. Ketawa dia. Kamu itu bilang separuh dewa, separuh manusia. Kenapa bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam Septuaginta? Semua nama-nama Tuhannya Yahudi itu diganti menjadi Theos. Kenapa? Karena memang orang Yunani tidak mengenal nama-nama lain selain Theos. Nah, sekarang Theos sendiri seperti kami orang Kristen di Indonesia, saya tidak ngerti soal semua bahasa kecuali bahasa saya. Kalau sekarang semua saya tidak ngerti. Kata Allah pun saya tidak ngerti. Sekarang kami ngerti Opo. Kami ngerti bahasa kami Opo. Apa arti Opo? Opo itu Khalik bumi langit, pencipta langit bumi dan langit. Kemudian kalau diterjemahkan ke Indonesia itu namanya Allah. Artinya apa? Theos itu artinya apa? Ya Theos itu artinya apa ya? Allah, bukan Tuhan saja, Tuhan. Mulai kacau ini. Loh, apa itu? Kamu mau paksakan kami tidak mengakui ini? Bisa jadi, Bung, tajarin, Bung. Bisa jadi Theos itu Anda katakan Allah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kita pun diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Indonesia. Lalu kenapa Anda larinya ke sebutan bahasa Arab dalam nama Tuhan? Loh, emang kenapa? Memang agama itu bahasa beragama.
Bukan bahasa yang beragama, otak yang harus berakal dipakai ini. Nah, disinilah kalian harus tahu. Kitab Bahasa itu diterjemahkan datang di dari dalam Tuhan apa? semua. Kitabmu. Jangan kalian klaim bahasa itu hanya Tuhan kalian. Justru sekarang kau yang mengklaim. Kamu yang mengklaim Tuhannya umat Islam menjadi Tuhanmu. Gak malu? Gak malu? Gak malu kami, lagi pula bukannya Tuhan umat Islam yang kami Lalu kami dari mana Tuhankan. Anda mengambil kata Allah itu? Dari mana? Ya dari bahasa Indonesia yang sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di mana ada bahasa Indonesia? Allah itu di mana? Ya sekarang maka kamu baca Alkitab. Lah, itu nama Tuhan saya nempel di kitabmu. Lo nama Tuhanmu. Iya. Jadi Tuhanmu itu bukan Tuhan saya. Ya makanya memang bukan Tuhanmu makhluk, Tuhanmu kok. Tuhanmu Begitu. Tuhanmu manusia. Kalau begitu saya mau tanya, apakah Tuhanmu itu tidak bisa setara dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk? Enggak sama dengan makhluk. Laisa kami selihi syai. Tuhannya Yahudi juga demikian. Yeremia 10 nomor 6. Yeremia 10 nomor 6. Oke? Tuhannya 2 Samuel 7:22. Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk, tidak sama seperti Tuhanmu. Gitu. Jadi Tuhannya Bang Sumba itu tidak makan gitu ya? Yes. Makan, tidak makan. Tuhanmu aja yang makan. Kalau dia makan memang makan. Yesus itu waktu dia bangkit dia makan. Itu Tuhanmu makhluk jiwa menjadi manusia. Itu Tuhanmu. Oke ya. Sekarang permasalahannya. Saya akui. Sekarang akui. Yesus saya curi kata Allah itu dari mana kamu curi? Itu dulu. Tunggu dulu. Yesus saya akui makan mujair. Jangan makan ikan mujair. Sekarang saya mau tanya. Kalau di surat Al-Safat 91 itu gimana? Coba bacakan pada saya. Ya kamu bacakan. Lah, kamu yang membawa sebagaimana saya membawa. Saya baca ya. Saya baca ya. Saya baca dari terjemahan aja ya. Dari terjemahan dari kitab suci dari Google ya. Kamu percaya Google nggak dulu? Apa? Kamu percaya Google nggak dulu? Percaya Google tergantung. Kalau itu dari Kristen tidak mungkin kepercaya. Tahu Kristen? Kristen itu identik dengan tipu-tipu. Mana ya? Ya kamu bacalah ini ya. Ya baca. Anda baca. Anda baca. Ya kan di sini ditulis begini. Kemudian dia, ya Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata, mengapa kamu tidak makan? Ya. Siapa yang sama dong ya? Siapa yang tidak makan di situ? Loh, Ibrahim nanya kepada siapa? Kalian tidak makan. Kepada siapa? Dia nanya kepada siapa? Kepada berhala-berhala. Ya berhala. Kenapa kau katakan Tuhan saya? Loh, kan saya cuma bilang kalau tidak sama juga berhala juga tidak makan. Kan? Loh, maksudnya apa? Jadi kalau maksudmu berhala tidak makan berarti Tuhan itu tidak makan gitu? Berarti Tuhan itu berhala yang tidak makan gitu? Dari tidak makan. Berarti kalau itu Anda jadikan acuan, Yesus disunat berarti saya juga adalah Tuhanmu gitu? Karena saya juga disunat. Oke, saya mau tanya. Kamu disunat enggak? Kamu disunat enggak? Loncat ke sana kemari. Loh, kamu yang bilang disunat, saya cuma ikuti kebenaran dari Kristen itu yang saya minta sepotong. Mana? Sudah, saya sudah bilang, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan? Ya. Berarti anak Maria yang tadinya bukan Tuhan sekarang jadi Tuhan. Anak Maria itu bukan Tuhan. Nah, sekarang dia yang adalah Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Berarti anak Maria yang bukan Tuhan, dengar. Berarti anak Maria yang bukan Tuhan sekarang Tuhan. Iya dong. Dia kan sudah mati sebagai anak Maria, sudah mati. Iya dong. Sudah mati. Jadi sekarang dia bangkit, dia adalah Tuhan, sudah kembali kepada firman sebagai firman-Nya. Jadi anak Maria yang tadinya bukan Tuhan, begitu bangkit sekarang menjadi apa? Loh, tadi bukan anak Maria bukan Tuhan. Anak Maria itu adalah Tuhan yang menghampakan diri, yang tidak menganggap kesetaraan. Nah, coba teman-teman, diputar lagi. Anak Maria itu adalah Tuhan katanya. Bagaimana merendahkan diri? Bagaimana? Coba. Anda mengatakan barusan berbeda lagi. Anak Maria itu adalah Tuhan yang merendahkan diri. Betul? Oh, saya bukan anak Maria, tetapi anak yang kemudian menjadi Maria itu adalah Tuhan yang menjadi anak Maria. Tidak berubah. Tuhan yang menjadi bukan Tuhan yang menjadi anak Maria. Tuhan yang menjadi anak telah menghampakan diri. Berarti Tuhan menjadi anak Maria. Iya, betul. Anak Maria Tuhan atau bukan? Bukan. Nah, berarti Tuhan karena dia sudah menghampakan, tidak menganggap kesetaraan lagi. Berarti Tuhan Anda setelah menjadi anak Maria, dia berhenti menjadi Tuhan. Betul? Bukan dia berhenti, dia sudah menghampakan diri. Tadi Tuhan. Begitu menjadi anak Maria, dia bukan Tuhan. Oke. Sekarang gini. Oke, saya ikuti pemikiran cara berpikir kamu. Oh, tidak bisa Anda mengikuti, harus kalau Anda mau sehat. Apakah ketika Presiden Soeharto lari ke sini. Itu ketika ini berbicara Tuhan, bukan berbicara manusia. Ini apakah ketika Presiden Soeharto tidak menjadi presiden lagi, tapi tidak ada presiden lagi? Manusia. Sejak kapan soal kehidupan? Sejak kapan
Soeharto jadi Tuhan sampai analoginya ke Soeharto? Kita bicara soal terminologi, kata, pengertian. Pengertian apa? Pengertian, maka itu kita coba masuk untuk menyamakan. Kedudukan Soeharto supaya setara dengan Tuhan itu sebagai apa ya? Aku pakai bahasa-bahasa Nggak bisa Tuhan itu rohani, dianalogikan. kamu nggak ngerti. Aku pakai bahasa-bahasa Alkitab. Nggak bisa Tuhan dianalogikan. Ya, kamu kan nggak ngerti. Nggak bisa. Aku pakai bahasa nggak anak bisa TK. analogikan Tambang nggak Tuhan ngerti. dengan makhluk karena Tuhan itu bukan makhluk. Lo memang, tapi terus saya Anda ingin menganalogikan. mengumpamakan. Oke, silakan saya ikuti. Mengumpamakan. Silakan Kalau saya ikuti Presiden ajaran Soeharto Anda, sudah saya ikuti, mati, silakan. apakah Silakan. Presiden juga ikut mati? Oke, sekarang begini. Ya. Ketika Anda menganalogikan seperti itu, pertanyaan saya kemudian, Anda menganalogikan ketika Soeharto mati, apakah Presiden itu mati? Kan gitu ya? Ya. Nah, sekarang hakikat Soeharto mati nggak? Iya. Nah, oke. Ketika Anda mengambil analogi ini, berarti hakikat Tuhan mati pada saat Yesus mati. Loh, Ayo, berarti hakikat Presiden mati. Loh, kenapa? Yang saya tanya ini pribadinya. Oke, kalau pribadinya Berarti kamu pribadi jangan Tuhan bilang sudah mati. Soeharto. Ya, Kamu bilang Soeharto mati. Soeharto apakah mati, hakikatnya berarti pribadi Soeharto mati. Mati Soeharto. Oke. Ketika Yesus itu adalah pribadi Tuhan, ketika mati berarti yang mati adalah Manusianya, kemanusiaannya. bukan pribadinya. Bukan pribadinya. Mati ya? Bukan hakikatnya, bukan pribadinya. Bukan hakikatnya sebagai Berarti Allah. hakikat Soeharto ketika mati, hakikatnya tidak mati. Lah hakikatnya tidak mati, dia kan bukan presidennya, jabatannya. Tuhan itu kan jabatan. Iya, saya ngerti. Bukan saya tanya Tuhannya, yang saya tanya hakikat Tuhanmu mati. Tidak mati, Tuhan hakikat Tuhan nggak pernah mati. Berarti Yesus hakikatnya tidak sama seperti hakikat yang tidak mati itu. Betul? Loh, Yesus itu kan hakikatnya Allah. Yang mati itu adalah manusianya. Oh, yang mati jabatannya sebagai Allah nggak pernah mati. Jabatannya nggak Tetapi mati. kemanusiaannya mati. Mati. Ketika Soeharto mati, jabatannya bisa digantikan sama orang lain nggak? Bisa. Berarti ketika Yesus Tuhanmu mati, bisa diambil jabatannya sama Tuhan lain nggak? Enggak, karena Ya. ada bapaknya. Loh, itu kan Tuhan lain. Ada bapaknya. Itu kan Tuhan lain. Ya oke, kalau kamu anggap itu Tuhan lain, nggak apa-apa. Berarti Tuhanmu ada berapa? Tuhan saya satu. Loh, tadi katanya presiden mati diambil kedudukan presiden orang lain. Ada berapa presiden di Indonesia? Jadi ketika Yesus mati sebagai Soeharto manusia, mati, dengar dulu, ketika Yesus ketika mati Soeharto sebagai manusia, digantikan oleh manusia lain nggak? kealahannya itu tetap di tangan Bapa. Dan Yesus sudah menyerahkan semuanya kepada Bapa. Kalau begitu, Yesus ini murni manusia, nggak ada hakikat Tuhan pada dirinya. Berarti nggak ada hakikat dia Tuhan. murni manusia selama 33 tahun setengah. Oke. Berarti Tuhanmu itu pernah menjadi murni manusia. Iya, kalau kamu mengatakan begitu, Tuhan saya pernah menjadi murni. Tuhan Yesus loh ya. Tuhan Yesus saya pernah pernah menjadi murni 100% manusia. Oke, 100% ya. 100% Berarti manusia. sudah tidak ada lagi keilahian. 100% manusia dan 100% ilahi. Itu mulai gila Keilahiannya. itu sudah mulai gila itu namanya. Karena gilanya karena kalian tidak mau membuka hati. Sekarang kalau Anda mengatakan sebuah cincin 100% emas, apakah boleh saya mengatakan bahwa pada 100% emas itu masih ada kemudian tembaga? Disitulah kamu harus memahami kemahakuasaan ilahinya Allah. Disitulah saya harus mengerti kemahagilaan Anda. Disitulah ketidakpahaman Anda soal kitab Disitulah suci. akal-akalan Dikasih Anda. tahu tidak mau Disitulah tahu. akal-akalan Anda. Bagaimana Anda mengatakan sebuah cincin 100% emas di sisi Saya lain? tidak pernah bilang cincin. Ini kita bicara keilahian. Kalau cincin aja nggak bisa jadi batu dan emas secara bersamaan 100%, 200%, bagaimana Tuhan Anda menyamakan dengan manusia 100% kocok? Makanya jangan mensekutukan Tuhan dengan apapun. Lah, Anda Menyamakan menyebutkan- Tuhan dengan Anda apapun. menyebutkan barusan Tuhan 100%, manusia 100%, itu ada berapa? Lah memang dia mengatakan demikian. Di mana? Di mana dia mengatakan itu? Yohanes 1. Baca sendiri. Apa di Yohanes 1? Alkitab Apa di situ. Yohanes 1 apa? Firman yang jadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Ya, Oke, di situ manusia atau daging? daging ya. Daging. Itu ditujukan untuk manusia, bukan daging ayam. Daging ini kemudian untuk hidup diapain? Ya teruskan. Ya diteruskan kemana? Ini kan daging, benda mati. Daging itu benda mati. Bro, kalau daging udah disembeli itu benda mati. Nah sekarang Yesus di dalam rahim ibunya usia 1 bulan itu sudah hidup atau masih mati? Hidup. Nenek Kamu moyang mana belajar ngajarin? ilmu kesehatan dulu, bro. Kalau daging ini belum ada roh, apakah dia hidup? Maaf ya, sperma aja itu udah ada kehidupan. Saya Ketika dia paham. Yang berpendidik ovum. saya tanya, usia 1 bulan apakah sudah punya roh kehidupan dalam tubuhnya? Sudah.
Sejak manusia itu dibentuk di dalam ovum rahim ibu, roh sudah ada di situ. Yakin? Yakin? Lalu bagaimana dengan orang yang lahir dalam keadaan menjadi jenazah? Ya mati kan? Ya kenapa mati? Ya karena mati yaitu kuasa ilahi, tidak mengizinkan dia lahir. Loh, tadi katanya Anda katakan hidup. Anda mengatakan hidup. bro, kamu sudah mulai nggak berakal sehat, bro. Loh, yang tidak berakal sehat ini siapa? Anda mengatakan, Bro, kamu sudah mulai Anda mengatakan ngawur, bro. anak Maria itu 100% Tuhan, betul? Bukan, saya bilang rahim ketika sudah Enggak. ovum, sudah di dalam ovum ya, sudah di dalam rahim satu bulan. Jangankan 1 bulan, 1 minggu aja itu, 2 minggu itu sudah bisa diperiksakan ke dokter kandungan. Jantungnya berdetak. Apakah bayi ini hidup atau tidak? 2 minggu loh. Oke. Sehat nggak bayi ini? Itu sudah bisa diketahui. Bagaimana mungkin kamu bilang kemudian dokter hanya mampu mengatakan Anda hamil, tidak mampu mengatakan janin Anda hidup. Itu nanti di usia 3 bulan ke atas. Bro, coba kamu pergi ke sekolah dokter di mana kandungan. orang ini? Sekolah di mana Kamu pergi orang ke ini? dokter kandungan. Di mana? Kehidupan yang Anda maksud itu adalah tersalurnya saripati makanan ke dalam embrio. Itu yang Anda maksud hidup. Berarti itulah Allah sudah bekerja menghembuskan saya tahu, rohnya. saya ngerti. Yang saya tanya Kalau rohnya. ngerti kenapa tanya? Yang saya tanya rohnya. Roh Allah kan sudah menghembuskan rohnya. Kapan? Di usia keberapa? Ya di saat manusia itu sudah dinyatakan hamil, itu sudah ada roh Allah sudah dikembuskan di situ. Gimana? Kamu ditertawakan sama orang Indonesia. Ada yang menertawakan, silakan kalau ada yang menertawakan. Kita bahas ilmu pengetahuan juga di sini. Pastilah ditertawakan. Masakan ada embrio sudah punya roh? Sudah, namanya sudah sesuatu makhluk hidup. Embrio itu bukan makhluk hidup. Saya katakan itu makhluk tapi belum memiliki roh. Dia hidup itu. Di mana ada makhluk nggak ada hidupnya? Loh, Makhluk di mana nggak ada hidupnya? makhluk itu apa? Makhluk itu apa? Apa definisi makhluk menurut kamu? Makhluk itu apa? Iya, menurut kamu definisi makhluk itu Pribadi apa? di luar daripada Khalik. Itu makhluk. Oke, kalau sudah mengatakan pribadi, loh, ya, perhatikan. Kalau sudah pribadi berarti sudah hidup. Hidup. Ada pribadi Hidup. tapi kan nggak ada orangnya. Hidup Namanya semua hidup. pribadi itu sudah berbicara Jadi- tentang satu Jadi kemanusiaan. kamu ingin mengatakan bahwasanya Anda begitu sperma dilancarkan masuk ke dalam ovum ke rahim, ini embrio sudah ada roh. Begitu dia sudah bertemu, ya, dan ada roh. itu sudah membentuk janin, dia sudah hidup. Membentuk janin. Wah, pandai kali kau. Loh, Janin itu itu nanti faktanya. nanti 40 hari baru berbentuk. Bro, soal berbentuk itu lain dengan kehidupan. Begitu Tanda-tanda juga. kehidupan Begitu juga kehamilan tentang itu sudah penyimpan ada roh. Begitu juga sejak tentang hari penyimpan pertama. roh. Oke, Sejak kita hari tidak pertama pakai tanda-tanda ilmuwan kehidupan sana. itu sudah Sekarang ada. yang kita pindah ke tema utama. Sekarang begini. Nah, gitu ya, mengaku kalah ya. Paulus mengaku kalah katanya. Dasar kemakan babi otak usumplak. Sekarang begini. Sekarang emosi Anda mengatakan tidak baik memberitakan, menceramahkan agama, marah-marah. Itu Saya kasihan pekerjaan sama Anda. iblis. Saya Itu kasihan bukan sama pekerjaan Anda Allah. melakukan penipuan dengan cara santai. Tidak, merasa berdosa. Anda Sekarang telah melakukan kesalahan besar karena Anda mengatakan- marah-marah, Anda menuduh mengatakan orang lain bahwasanya- yang seperti binatang. Dengar. Itu bukan manusia. Orang yang menuduh orang lain binatang itu tidak pantas berdakwah di jalan Allah. Dasar. Apakah Anda sadar agama Anda mengklaim Anda itu binatang? Saya tidak mau. Kamu yang sebut saya binatang tadi. Loh, kamu bilang dasar babi kan begitu? Dasar pemakan babi ku bilang. Kasihan kali dia. Ya sakit ini. Tapi sayang aku nggak pemakan babi ya. Aku nggak suka babi loh. Kenapa nggak makan babi? Kenapa nggak makan babi? Ya karena memang dari kecil nggak suka makan aja. Oh gitu. Kira-kira Iya. jijik gitu ya. Sekarang Anda mengatakan Nggak anak Maria juga. itu 100% Tuhan. Betul? Anak Maria itu 100% manusia. Lah, tadi Anda mengatakan Dan firman 100% yang Tuhan. telah jadi manusia itu 100% Allah. Anda mengatakan Yesus itu 100% Tuhan, betul? Betul. Oke. 100% manusia. Iya, saya tahu. Berarti Iya. Yesus 100% Ya, itu Tuhan Tuhan. kalau tahu. Nah, Ya. Iya, enggak. Maksudnya tahu dari iman Anda. Oke? Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahwa Anda mengimani. Tengoklah kalau penipu. Mengucapkan alhamdulillah. Penipu itu kayak gitu. Aku tuh pakai bahasa Enggak bisa. kawanku gitu loh. Enggak bisa, Aku enggak tuh bisa. pakai bahasa kawanku. Enggak bisa. Itu cara iblis menyesatkan itu begitu. Enggak bisa. Aku bisa berbahasa apa aja selama Ya, ada di iblis itu Indonesia. memang- iblis itu Negara memang begitu. menjamin kebebasan Iblis kami itu- mengucapkan apa saja. Iblis itu memang kayak gitu. Iblis itu kayak gitu, mempercantik diri tampil di depan. Betul, iblis itu memang begitu, tidak mau menerima Kamu tahu, kebenaran. tahu artinya alhamdulillah?
Apa artinya? Segala puji Puji bagi Allah. Tuhan, syukur. Nenekmu Puji kiper, Tuhan. nenekmu kiper. Makanya kalau berbicara itu Apa artinya? Alhamdulillah, itu kan artinya bersyukur. Dasar manusia. Puji Tuhan. kalau Sekarang di Kristen. begini, ketika Anda mengatakan anak Maria itu 100% Tuhan, Ya, berarti yang berak ini, berak di celana ini siapa? dalam kemanusiaannya. Loh, kok jadi kayak begitu? Memang gitu Alkitab kami menuliskan. Di mana itu? Ya di Yohanes 1 Di kan mana dia adalah firman Di Allah. mana tertulis 100% Tuhan, 100% manusia? Di Ya mana? kan nggak ada tertulis, tapi itu bisa tersirat. Makanya belajar, itu sebabnya kita dikasih otak. Oh, berarti itu untuk tidak ada belajar. tertulis. Berarti tidak ada tertulis. Anak manusia. Oh, anak manusia. Anak manusia ini 100% Tuhan juga kan? Ya, Ketika dia takut, dalam kemanusiaannya dia takut. nah terus 100% Tuhannya mana? Sudah tidak dianggapkan lagi. Tadi katanya 100% manusia, Sudah 100% dilucuti. Sudah dilucuti. Sekarang Tuhanannya sudah dilucuti. berarti pada saat dia manusia, dia bukan 100% Tuhan. Dia 100% Tuhan dalam keilahiannya. Loh, apaan sih? Katanya Anda Nah, itu kan yang sudah dilucuti. Kalian kan tidak ngerti. Sekarang Anda Jadi mengatakan gini, bahwa sudah dilucuti. keilahiannya Yesus, kealahannya itu nggak bisa hilang. Dia nggak bisa hilang. Berarti pada saat dia ketakutan, 100% keilahiannya masih ada. Keilahiannya, tapi sudah dilucuti. Oke? Berarti bukan ilahi lagi kan? Bukan ilahi lagi. Memang pada waktu itu bukan. Oh, berarti Tuhan Anda pernah berubah menjadi bukan ilahi. Tuhan saya itu firman yang pernah berubah menjadi manusia. Berarti pada saat dia manusia, dia bukan firman. ya. Tuhan Bapa itu tetap tidak pernah berubah. Nah, yang berubah ini Dia apa? tetap. Berarti yang berubah ini apa? Yesus firman. Apa sih? Firman itu Oke, apa? saya ikuti jalan pikiran kamu Firman yang itu memang apa? tidak bisa Oke, paham. oke. Oke, Oke, firman itu saya apa? ikuti. Saya Firman ikuti. itu apa? Baik, saya ikuti. Firman Oke, itu apa? Yesus 100% Firman itu manusia. apa? Saya tanya. Firman itu apa? Firman itu adalah suara Allah. Allah itu apa? Ya, Allah itu Khalik bumi dan langit. Allah itu suara atau bukan? Allah itu roh, bukan suara. Yesus yang firman ini suara, Allah bukan suara. Suara. Sama Suara nggak antara, Yesus. Sama nggak antara suara dan bukan suara? Tidak sama, namanya Tidak suara sama. dan bukan suara. Lalu dari mana Anda mengatakan bahwasanya Yesus ini 100% Allah? Dari firman Allah. Tadi firman Allah itu suara Allah kan? Iya, Apakah suara Allah dengan Allah sama? sama. Suara Allah itu apa? Suara Allah itu suaranya. Jadi saya Oke. mau tanya gini loh Bang Suma. Jangan kemana-mana. Ya, Suara silakan. Allah adalah suara. Allah Ya. sendiri suara atau bukan? Allah adalah yang punya suara. Oke, sama ndak antara suara dengan yang punya suara? Sama, karena saya dan suara saya sama. Hanya Oke, saja kita berbeda. Coba Anda bilang kentut. Ya, kenapa kentut? Apakah kentut itu Anda sama? Karena kentut itu bukan keluar dari mulut, maka tidak sama. Ya tadi Anda menyebut kentut. Katanya suara Anda adalah Anda. Ya. Berarti Anda adalah kentut. Loh, bagaimana? Suara Allah itu adalah firman Allah. Jangan Yang adalah kau Allah. berbeda. Karena nggak mungkin Anda seorang mengatakan- bersuara, Anda kemudian mengatakan suara seperti Anda. kamu sekarang ini, kamu lagi mengatakan bersuara. suara- Anda Terus mengatakan orang suara bilang, itu Anda. bukan Suma itu. Itu Anda cuma mengatakan suaranya. suara Anda adalah Anda, betul? Betul. Nah, sekarang coba Anda mengatakan kentut. Kentut. Apakah itu adalah Anda? Ya. Berarti Anda adalah kentut. Loh. Iya. Nah, sekarang mana? Bukan kentutnya, tapi Ya, sekarang- suaranya. Oke, sekarang tunjukkan mana kentut yang Anda sebutkan tadi. Kalau saya manusia terbatas, tidak bisa suara saya menjadi sesuatu. Oh, tadi Anda mengatakan suara Loh. Anda itu. Anda Kalau sendiri yang sampai mengatakan. kamu memaksakan saya harus bisa membuktikan. Saudara Artinya, sendiri yang saat mengatakan kamu menyetarakan Allah dengan manusia. Anda tadi yang mengatakan suara Anda adalah Anda kan? Anda Tahu dia. bingung. Tahu Anda dia. bingung. Suara firman itu adalah Allah Sekarang itu saya sendiri. tanya, Karena yang suara mengeluarkan Anda- suara itu Allah. Suara Anda dengan Anda sama tidak? Tidak sama ya suara Ya, tidak saya. sama lagi. Sama. Karena Sama. suara saya adalah saya. Oke, kalau suara Anda Hanya saja adalah suara- berbeda. Kalau suara Anda adalah Anda, tadi kata kentut Anda itu mana? Loh, itu kan hasil dari suara. Loh, tadi Anda katakan sama, ternyata hasil. Hasil dari suara. hasil Tetapi dari apakah suara. suara itu adalah saya? Ya. Yang mana Kalau kentut saya yang Anda menyebut, maksud? Mana, kalau mana? saya menyebut Mana bumi, kentut yang tadi? nah, itu hasil dari suara itu bumi. Jangan kamu bilang, oh berarti mana bumi itu? Loh, tadi Anda mengatakan suara Anda bunyi kentut itu. Anda mengatakan kentut, KEUNT dan seterusnya. Iya. Yang saya tanya kentut mana kentut itu itu mana? hasil dari suara. Oke, sesuatu yang Pemahaman kita tentang sesuatu yang keluar melewati anus itu disebut kentut.
Bukan kan? Yang keluar dari apakah mulut. kentut itu sama dengan suara? Tidak. Itu pemahaman kita. Tanpa harus bersuara, orang mah udah tahu kalau Anda tadi kentut mengatakan- itu sesuatu yang Anda tadi keluar mengatakan- dari anus. Anda tadi mengatakan suara Anda adalah Anda. Ya. Nah, kalau suara Anda tadi adalah Anda, saya ingin mana buktikan bahwa kentut yang Anda sebutkan tadi itu adalah Anda, mana? Kan itu hasil. Nah, berarti dari hasil, cara kita berpikir, bukan Berarti itu hasil. bukan suara. Itu hasil dari pemahaman kita, bukan hasil dari suara, bukan suara, bukan suara. Iya, yang suara tetapi yang hasil tadi- dari pemahaman kita. Suara yang tadi yang berbunyi kentut itu mana sekarang? Loh bro, kamu itu sudah gagal paham, sudah kagak ngerti, dijelas-jelaskan kagak ngerti. Saya tanya, suaramu yang keluar tadi berbunyi kentut itu mana? Suara saya berbunyi kentut itu kamu dengar. Ya mana dia? Yang mana? Ya ada di telingamu, di kupingmu, di handsetmu. Mati aja. Anda mengatakan suara Anda yang keluar dari Anda itu adalah Anda. Ya. Nah, mana suara kentut tadi itu? Ya suara saya sudah kamu dengar. Ya mana dia? Saya tanya mana? Ya kamu nggak perlu tahu dia, tapi kamu perlu lihat dia di dalam saya. Apaan sih? Tadi Anda mengatakan Gini loh bro, kamu itu sudah tidak masuk akal. Cara-cara analogi yang kamu bangun itu sudah nggak masuk akal. Kamu terkesan memaksakan sesuatu yang sangat sulit untuk bisa dipaksakan. Jadi gini loh intinya adalah bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Nah, itu Yesus juga adalah suara Allah, dibenarkan dalam kitab suci. Yesus adalah suara Allah kan? Sudah, saya mau tanya, apakah firman yang jadi manusia itu tidak dibenarkan dalam kitab sucimu? Dibenarkan dong. Lah, kalau begitu kenapa kamu mau tanya lagi? Nama amruhu ita arada syai'an ayakuna lahu kun fayakun. Semua yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Ayo. Gitu ya? Iya. Berarti Allahmu itu terbatas dong. Kok bisa? Ya bisa, karena segala sesuatu yang keluar daripada dia bukan dia. Berarti ada sesuatu yang keluar yang dia tidak tahu. Mati aja. Loh, kalau segala sesuatu kalau segala sesuatu yang keluar dari dalam dirinya itu bukan dia, bisa aja ada yang keluar itu bukan dia, bisa aja firman yang datang yang kamu percaya bukan dia, bukan Allah. Bisa saja. Sekarang saya tanya kamu. Tunggu, saya mau tanya, karena ada sesuatu yang keluar dalam diri Allah itu bukan Allah. Segala Bisa sesuatu. saja saya kemudian menegaskan bahwa ada firman yang kamu anggap firman itu bukan dari Allah. Bukan dari Allah, kok larinya kemana orang ini? Segala sesuatu, dengar, pasang kuping. Segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Oke, paham. Oke, alam semesta ini beserta apa yang ada dari dalamnya itu berasal dari mana? Berasal dari firman-Nya. Ini berasal dari firman-Nya. Loh, terus sekarang saya mau tanya, tunjukkan bukti kepada saya sesuai dengan dalil dalam kitab yang kau percaya bahwa Allah menciptakan sesuatu tanpa firman-Nya. Oke. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, innama amruhu ita Bumi, tadi kita bicara bumi kok, alam semesta. Iya, ini kan ayat suci Al-Quran saya. Segala sesuatu yang hendak diciptakan oleh Allah, cukup Allah berfirman. Kalau tadi kamu gak mau akui itu firman. Segala sesuatu yang keluar dari Allah, udah ini yang keempat kalinya aku ulang ya. Ini yang keempat kalinya. Dengar. Segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Paham? Bukan dia. Oke. Paham? Paham. Alam semesta ini keluar dari mana? Dari mana? Dasar. Dalil kitab sucimu mengatakan dari mana? Kamu yang kutanya, segala sesuatu. Kalau saya dari firman-Nya. Oh, dari firman-Nya. Oke. Yesus dari mana? Kalau kamu dulu, kalau kamu alam semesta ini dari mana? Yesus dari mana? Mulai nangis. Bukan mulai nangis, Yesus dari mana? bro. Yesus dari mana? Kita tidak tanya Yesus, Yesus saya tanya dari dalil mana? yang Yesus menyatakan dari kepada mana? kamu bahwa Yesus dari bahwa mana? alam semesta ini dari mana? Kalau segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah, berarti saya bilang tadi firman-Nya. Kamu bilang oh bukan firman-Nya. Kalau dalam kitab sucimu, jadi dari apa? Dari kalam. Kalam itu apa? Sifat yang melekat pada diri Allah. Apa sifat itu? Maha pencipta, burukah? Maha pencipta, maha kuasa, maha perkasa, itu sifat. Kalam itu apa sih? Kalam itu sifat. Arti spesifiknya? Kemampuan berkata-kata yang melekat pada diri Allah. Oh, kemampuan berkata-kata. Ya. Ya udah akui aja firman gitu loh supaya selesai. Tidak. Firman itu kalimat. Hei, firman itu kalimat. Sekarang saya tanya samamu. Mulutmu dengan perkataanmu sama enggak?
Jangan nangis dulu dong. Bro. Jangan nangis dulu dong. Ya. Jangan nangis dulu dong. Sekarang mulutmu dengan perkataanmu sama nggak? Mulutku dengan perkataanku, tentu mulut adalah perkataan saya itu hasil dari mulut Saya saya. tidak tanya itu. Saya tidak tanya dari mana perkataanmu. Saya tanya perkataanmu dengan mulutmu sama nggak? Perkataan saya dengan mulut saya ya sama. Apa yang saya ucapkan itulah perkataan itu. Sakit ente. Sakit Ya ente yang sakit. Loh, masa perkataan Anda Oke, ya. dengan mulut Tunggu, Anda tunggu, itu tunggu. sama? Saya bertanya dong. Dari tadi kamu yang menjelaskan. Sekarang Mana saya mau ada? bertanya. Saya juga menjawab pertanyaan. Saya juga mau menyampaikan apa yang kamu belum selesai, pahami. belum selesai. Yang membawa kabar Oke. gembira dan kebenaran kan ente katanya. Oke. Anda oke. coba pertanggungjawabkan pernyataan Anda bahwa mulut Anda dan perkataan Anda itu sama. Gimana Anda mendefinisikan? Silakan. Oke, apa yang saya katakan itu adalah hasil dari Ini gerakan. saya tidak mengatakan. Ojo di ini dulu, ya. Nggak usah lebay, nggak usah lebay. Ya. Sekarang apa yang saya katakan? keran air dengan apa yang keluar dari keran air sama nggak? Bro, keran air dengan air ya beda. Tapi Sekarang kalau mulut dengan mulut saya perkataan. dengan suara saya sama. Oke, yang kedua, saya kemudian mencurigai. Saya mencurigai karena ternyata dalam pemahaman kamu bahwa segala sesuatu yang keluar dari Allah itu tidak diketahui oleh Allah, maka saya curiga. Siapa bilang? Nanti kamu replay Siapa video ini. bilang Nanti mengatakan nanti bahwa saya bagikan segala sesuatu replaynya ya. yang keluar dari Allah itu tidak diketahui Allah itu siapa bilang? Nanti saya bagikan replaynya. Nanti saya bagikan replaynya. Nanti saya Siapa? bagikan Coba yang di replaynya. bawah ada nggak saya mengatakan bahwa segala sesuatu yang keluar dari Allah itu tidak diketahui oleh Allah? Ada nggak saya katakan itu? Saya mengatakan segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Bukan Allah kan? Oke, segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Oke. Betul. Berarti saya boleh nggak mengatakan jangan-jangan jangan-jangan ini cuma jangan-jangan Ya. patut diduga. Ya. Ya kan namanya kita menduga-duga dong. Silakan. Wahyu yang diterima itu bukan dari Allah. Kan ini cuma patut diduga. Segala sesuatu. Ngerti kata segala sesuatu nggak? Iya, segala Apa itu? sesuatu. Apa itu segala sesuatu itu apa? Semuanya. Semuanya berarti. Kenapa Anda mengatakan ada sesuatu yang Jadi tidak keluar dari kamu Allah? mengakui sekarang bahwa wahyu yang kamu diterima dan sekarang jadi kitab suci itu bukan dari Allah. Apaan sih? Bukan Allah, bukan Allah. Buku yang terisi antara kertas dan tinta itu bukan Allah. Nah, Terus? ya sudah. Ya sudah. Lalu Anda Ya, nggak ada mengatakan lalu-lalu, Anda, sudah. yang lucu itu adalah Anda mengatakan perkataan Anda adalah mulut Anda. Nggak ada yang lucu itu. Nggak lucu Itu dong. fakta. Itu fakta. Anda mengatakan bahwa perkataan Anda dan mulut Anda itu adalah satu hal yang sama. Ya, Yang benar itu adalah perkataan itu berasal dari mulut. Itu baru betul. iya. Nah, kalau Anda Betul. mengatakan perkataan Anda sama dengan mulut Anda, berarti yang keluar dari mulut Anda itu mulut. Yang keluar dari mulut saya itu perkataan Sama kan dengan mulut? sama dengan apa yang mulut saya ucapkan. Saya tanya yang keluar dari mulut Nggak Anda ada itu kamu mulut. tanya-tanya, nggak usah kamu bertanya. Yang Itu keluar jawaban dari saya. mulut Anda itu mulut. Yang keluar dari mulut saya adalah perkataan. Tadi dan Anda perkataan mengatakan itu sama dengan mulut saya. Anda tadi mengatakan mulut dan perkataan Anda itu sama. Iya, saya tidak pernah memungkiri itu. Oke, berarti yang keluar dari mulut Anda itu mulut. Adalah perkataan saya. Saya tidak Karena sama kan, Saya sama-sama. tidak tanya itu. Yang keluar dari mulut Anda yang Ya. sampai di kuping saya itu mulut Anda. Ya, perkataan kan mulut dengan perkataan sama. Saya bilang sama. Jadi yang sampai di telinga saya ini mulut atau suara? Suara. Suara. Karena mulut dan suara saya mulut itu sampai menjadi enggak? Mulut satu. Anda sampai enggak di telinga saya? Makanya orang sering bilang, mulutmu itu bocor. Oh, itu peribahasa. Iya. Ini kita berbicara Iya, mengenai iya. ini Itu berbicara untuk mengenai menganalogikan metode bahwa ilmiah. perkataan dan mulut Perkataan itu sama, dengan Pak mulut. D. Itu ilmu dari mana? Ngono, Mendapatkan Pak D. Perkataan adalah mulut. Pak D, ayolah kembali dulu kau ke intinya. Jangan bicara soal mulut-mulut kau. Ini Ini teman-teman, kalau orang sudah menangis tapi pura-pura tertawa kayak gini. Anda Loh, mengatakan suara kamu Anda kan dan sering mulut Anda memperhatikan adalah video-video sama. saya. Kamu Anda sering mengatakan- memperhatikan video saya. Pernahkah saya tidak tertawa? Karena bagi Saya kami tidak memberitakan memperhatikan Injil saya itu hanya harus tertarik dengan tadi ketika sukacita. Anda mengatakan dengan ponganya Kristen itu agama kebenaran. Ini sudah 1 jam lebih, hampir 2 jam. Tidak ada sedikit pun kebenaran dari mulut Anda yang saya temukan. Anda mengatakan Kok nggak ada sedikit mulut Anda kebenaran? adalah suara Anda. Itu mana cerita yang mulut bukan adalah suara? kebenaran. Lah Yesus itu kebenaran loh. Ya, saya tahu. Saya Ya, puji Tuhan, alhamdulillah kamu mengakuinya. Saya ngerti Yesus itu kebenaran, saya paham. Tapi ente Iya, yang bagus. bermasalah itu ente. Ya bagus. Ente itu yang Saya nggak bermasalah, itu apa-apa ente. bermasalah. Yang penting kamu akui dulu Yesus itu kebenaran. Wes. Betul. Sekarang Iya, Yesus dalam kebenarannya mengatakan dirinya pencipta alam semesta atau bukan? Dan dogma Anda katakan tidak penting, dia ini orangnya siapa? Oke, kalau begitu saya tanya bapaknya Ibrahim itu siapa? Kenapa larinya ke sana? Loh,
Karena itu yang kalian ikuti. Emang ada Sunat Abraham itu berasal dari situ. Emang ada Jadi Abraham kalian nggak kasih tahu. buku? Ngapain kalian mengikuti sesuatu yang tidak kalian tahu siapa Emang bapaknya? Abraham kasih buku kepada saya? Loh, kenapa kamu ikuti? Sudah. Enggak, saya tanya dulu. Emang Abraham memberikan kitab kepada saya? Oh, harusnya. 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 Yang Anda harus jawab ini, yang telah memberikan Anda buku 13 buku itu bapaknya siapa? 14. Siapa yang satunya mana? Kan Ibrani lagi tadi kita bicarakan. Tadi kan Anda sudah mulai keok. Enggak. Di mana Saya kemudian mau Anda bisa menunjukkan mempertahankannya. kepada saya? Di mana Anda bisa membuktikan bahwa Ibrani itu tulisan Paulus? Di mana? Sudah saya sebutkan tadi, nanti Di mana? replay aja yang mau tahu Di replay mana? aja. Di mana? Loh, kan sudah dibilang dari gaya bahasanya. Oh, dari gaya Ucapan bahasa. salamnya. Oh, dari gaya Loh. bahasa. Sumah itu gaya bisa diketahui bahasa. orang. Dengarkan listening. Sumah itu bisa Dengarkan diketahui orang teman-teman. dari suaranya aja. Jadi Kristen dari cara-cara dia buku berbicara, Ibrani orang tahu wah, ini Bang Sumah. Ibrani itu katanya tulisan Paulus dari gaya bahasanya katanya. Itulah ilmu pengetahuan. Itulah Makanya ilmu Alkitab pengetahuan. kami, dengarkan dulu Bang Suma. Alkitab kami mengatakan Daniel, biarkan itu ya, supaya orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi memang dalam kitab suci ada beberapa rahasia yang masih tersembunyi. Dan itu sangat senang untuk dipelajari oleh Bang Suma salah satunya. Makanya Bang Suma mengkhususkan diri menjadi apologet yang membahas tentang kekristenan. Karena ada pengajaran, ada ilmu kalam yang sangat tidak dapat ditemukan di agamanya, sehingga ia mencarinya dalam kekristenan dan dia sengaja mempelajarinya secara berbeda. Kalau saya mempelajarinya dan saya mengikutinya, tapi kalau Bang Suma dia mempelajarinya dengan cara menentangnya untuk memperoleh pengetahuan. Gitu. Bisa dikatakan Bang Suma? Sekarang begini, yang Anda sebut dengan sebutan Alkitab padahal bukan Alkitab itu, Yesus tahu nggak buku Anda itu? Yesus omniscience. Tahu arti omniscience? Nggak tahu. Maha tahu. Di mana dalilnya? Loh, Allah itu kan omniscience. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya Yesus yang kau sebut tadi itu. Mana dalilnya? Yesus itu Menangis maha tahu. lagi. Allah itu maha Menangis. tahu. Menangis lagi. Allah itu maha tahu. Menangis lagi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Menangis lagi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Anda Allah. mengatakan Yesus maha tahu, itu mana dalilnya? Menangis lagi. Kamu teman-teman, saya udah 1 jam lebih loh. Sebelum kamu masuk saya sudah bicara 1 jam 30 menit ini. Coba kamu masuk bicara 1 jam. Coba lihat. Ada nanti kita carikan dalilnya di kitab Alkitab. Coba lihat ini sang akrobat. Dia mengatakan anak Maria itu maha tahu. Diminta dalilnya nggak ada. Apakah ini bukan seorang anak penipu? Maria. Yesus itu maha tahu karena ini Allah tahu bukan segala penipu? sesuatu. Bukankah dia ini seorang penipu, teman-teman? Dia mengatakan Yesus maha tahu tapi dalilnya nggak ada. Bukankah penipu ini sedang bermanis-manis di hadapan kita? Sedang tertawa, sedang menertawakan dirinya. Coba Kacau Anda ini. Coba Ya, kacau Anda seorang ini. Kristen Anda mengatakan mencoba. Yesus itu maha tahu, diminta dalilnya cuma bisa tertawa. Coba lihat teman-teman, Saya ketawa karena Anda sekolah minggu kami tahu itu. mana dalilnya? Anda sekolah minggu kami tahu Yang itu. mana dalilnya kalau cuma ngomong kayak gitu? Anak sekolah minggu, yang kita minta dalil mana? Baca aja kemahatahuan Yesus. Mana dalilnya? Mana? Di mana? Banyak dalam kitab suci banyak kemahatahuan dia. Sepotong. Ya, kamu baca aja lah dalam Injil. Nanti kalau saya lari ke surat Paulus, kamu bilang Di tulisan mana? Paulus. Kan Yesus yang harus mengatakan karena dia adalah sumber firman itu kan? Nah, kan tidak sekarang harus mana? Yesus yang mengatakan. Harus Yesus karena Yesus Karena adalah kitab suci kami percaya, Alkitab kami percaya seluruh yang kitab suci saya kami ini itu adalah Anda, firman Allah. Itu Anda. Kami ini orang berakal. Ketika Anda mengatakan Yesus itu maha tahu, kami minta dalil. Datanya mana? Iya. Mana? Allah itu maha mengetahui segala Saya sesuatu kan tahu Paulus itu bilang Tuhan begitu. saya, itu Tuhan saya. Kalau Allah itu Tuhan saya. Yang saya tanya Tuhan Tuhanmu kamu. Yesus. Oke. Yang Anda tanya Tuhan itu kita Tuhanmu sepakat aja Yesus. Tuhan kita sama ya. Nenekmu kiper, kau Tuhanmu anak orang. Anak orang Tuhan kau itu yang saya tanya, yang Anda katakan itu maha tahu, mana dalilnya? Karena Tuhanku itu Abraham loh, Tuhannya Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu klaimmu. 2000 tahun. Iya. 2000 Itu tahun. fakta. Dengar. 2000 tahun kalian diludahi sama yang Yahudi. 2000 tahun. Ya, kamu cuma Apa lihat malu? satu kali videonya Apa aja nggak diludahi. malu? Cuma Buktinya satu kalian kali, bisa nggak menyatu. ada Buktinya ribuan kalian- tahun, cuma satu kali. 2000 tahun Kristen dan Yahudi nggak bisa menyatu dalam hal agama. Cuma Kenapa? satu kali, tidak Kenapa? banyak. Jangan hoax, Kenapa jangan hoax, Bang. orang Kristen dan Jangan Yahudi hoax. tidak Cuma satu kali. Cuma satu kali. Kenapa nggak satu Cuma agama satu saja? kali. Kenapa nggak satu Cuma agama satu aja? kali. Kenapa nggak satu agama aja? Yahudi dan Kristen, Ya. kenapa? Kenapa nggak satu agama aja? Ya karena kami pengikut Yesus. Ya mereka nggak mau ngikut Yesus. Kalau mereka ngikut Yesus ya kita. Sekarang dalilnya Yesus maha tahu mana? Ada. Mana? Dari surat Paulus ya saya tunjukin ya. Ya. Silakan. Oke, sabar ya.
Sekalian saya Silakan, nimbrung. silakan. Capek. Saya ikuti aja, karena kalau Yesus nggak mungkin mengakui hal yang bukan haknya untuk ia katakan. Oh, Yesus tidak mengakui itu secara verbal. Terus dari mana Anda tahu? Itu bahwa Yesus diakui Maha oleh para rasul-rasul. tahu? Oke, Bahwa berarti Allah itu Maha tahu. Oke, silakan Nabi-nabi Anda tunjukkan mengatakan. Yesus Maha tahu, silakan. Oke, bukan Yesus, jangan Yesus, Allah. Loh, tadi Anda mengatakan Yesus Maha tahu. Weh, dasar penipu. Jangan nangis. Jangan cengeng. Lihatlah ini, teman-teman Kristen, lihat. Saudara-saudara Kristen Jangan saya, cengeng, lihat ini tokoh agama, coba. Hanya bisa nipu kalian kan? Jangan cengeng, jangan Dia cengeng. menjajakan Yesus Maha tahu, diminta dalilnya, ternyata larinya ke Tuhan umat Islam. Coba lihat. Berarti Tuhan umat Islam itu Maha tahu ya? Oh, pasti dong. Oh, gitu Pasti ya. dong. Iya, sekarang Maha beritamu dulu, selesaikan. Gak usah lari berkelit dulu. Anda dengan mulut Anda mengatakan Yesus Maha tahu, mana dalilnya? Saya bacakan ya. Ya, silakan. Tapi tidak ada kata Yesus, karena kami percayakan Yesus itu Tuhan. Ya. Loh. Ada, mana Yesus Maha tahu, mana? Jangan cari Yesus yang Maha tahu. Tadi Anda mengatakan Yesus itu 100% Tuhan. Yesus itu Maha tahu, mana dalilnya? Bro, Ayo teman-teman kita Kristen, harus tahu ayo, bahwa ini kebenaran yang Allah itu dijual. Maha tahu. Kami Iya, kalau percaya Allah itu Maha kami tahu, itu Maha oke. tahu. Allah itu Maha tahu. Yang Anda maksud Yesus Maha tahu, mana dalilnya? Ya kalau kamu mau lihat Yesus sebagai manusia, ya dia nggak Maha tahu. Berarti Makanya Yesus dia tidak bilang Maha anak tahu. pun tidak tahu. Oke, berarti Yesus tidak Maha tahu. Dah selesai. Tidak Maha tahu. Oke. Dalam Ini kemanusiaannya. Teman-teman, tadi dia mengatakan Yesus Maha tahu. Ketika dia terjebak dengan pengakuan iman yang buta ini, kan tadi dia mengatakan imam buta di luar Kristen katanya. Ternyata dia yang buta. Dia katakan Yesus Maha tahu, mencari dalil, tapi dia nggak temukan. Akhirnya dia mengatakan apa? Yesus memang tidak Maha tahu. Ayo semuanya tertawa yuk. Islam Kristen tertawakan orang ini. Oke lah ya. Saya rasa cukup ya, saya rasa cukup. Pesan saya kepada Tapi saudara. kita sepakat dulu ya, bahwa patut diduga kalau Anda bahwa buka kitab komal, suci non Kristen kalau Anda itu buka bisa komal, saja keluar bukan dari Allah. kalau Yang Anda buka patut komal diduga itu kuasai intinya. kuasai dulu Bibelmu, baru buka Intinya, komal. Kenapa? ya, intinya saya Karena semua saya umat jawab. Islam sekarang Saya itu sudah semua pintar. jawab. Cuma kan kamu nggak Umat suka saya Islam jawab bahwa Allah itu adalah Maha umat yang tahu. cerdas. Umat Kamu Islam tahu tidak bisa Allah, ditipu. kamu tidak terima. Saya bilang Nggak Allah bisa itu Maha ditipu. tahu. Kamu Nggak tidak bisa mau terima. ditipu dengan Tapi kamu mengakui apapun bahwa yang disampaikan diduga oleh penipu-penipu ada wahyu yang tidak datang dari Allah. Itu kan pengakuan kamu. Mungkin Ya, tidak akan karena mungkin. tidak semua Orang yang Islam datang keluar dari Allah lebih itu paham adalah Bible Allah. daripada Jadi kemungkinan ente. ada Karena wahyu ente yang cuma tidak modal keluar iman. dari Allah. Agama Anda cuma aliran kepercayaan, sebab agama Anda Sudah. tidak pernah diajarkan Jauh oleh sebelum para ada nabi. agamamu, agama Kristen itu sudah ada. Apalah artinya lebih dulu kalau Yesus sendiri tidak beragama Kristen, percuma. Lah, Yesus Gitu ya. itu kan bukan membawa agama. Ya, karena itulah Anda Dia bukan membawa pengikutnya. keselamatan. Karena itulah Dia Anda bukan juru pengikutnya. selamat. Karena itu Juru Anda bukan pengikutnya. selamat. Juru selamat untuk siapa? Juru Juru selamat selamat. untuk siapa? Juru selamat untuk seluruh umat manusia. Di mana yang dalilnya? percaya Di mana kepada dia. dalilnya? Di mana dalilnya? Kok dalilnya di mana? Yohanes 3 ayat 16 apa? Karena kasih Allah kepada semua umat manusia. Iya. Iya apa? Maka ia mengorbankan anaknya yang Yang tunggal. korbankan di mana ada dalil yang korbankan di situ? Ya Udah. Yohanes 3 nomor 16 itu tidak ada kata korban, di situ kata mengaruniakan. Oke, udah ya. Kasihan Anda. Iya. Kasihan. Yesus bukan korban. Sudah. Kamu tidak akui Yesus berkorban di kayu salib. Sudah. Bukan berkorban. Hah? Kamu tidak mengakui Yesus Yesus berkorban di tidak kayu salib. berkorban. Yesus tidak pernah berkorban kayu salib. Nggak ada ajarannya Yesus gitu, nggak ada. Yang mengorbankan Tusan? Yesus itu iblis. Di atas kayu salib yang mengorbankan Yesus itu punya niatan mengorbankan Yesus itu iblis, bukan Yesus. Oke. Jadi Yesus itu iblis korbankan di atas kayu salib. Betul sekali, pintar. Udah Kalau pintar begitu murid saya. kamu sudah mengakui yang mati di kayu salib adalah Yesus. Kamu tidak mau akui. Kamu Oke. tidak mau akui. Kamu bilang Oke. itu Yudas di awal-awal Oke. pembicaraan kita. Kalau Anda Berarti sudah mengakui. kamu juga inkonsistensi. Enggak, ini saya mengikuti iramamu. Saya mengikuti Enggak, iramamu. jangan mengikuti irama. Kalau kami Ini Nabi Isa soal bukan Yesus. akidah. Hei, Kita Nabi harus Isa. mampu Kalau kami mempertahankan Nabi Isa. konsekuensi. Kami Nabi Isa, coy. Kami Nabi Isa bukan Yesus, Loh, coy. kamu bilang tadi Yesus tidak mati. Itu pembicaraan kita di awal. Tapi tiba-tiba sekarang kamu bilang, oh yang mati itu dikorbankan iblis di atas kayu salib. Lah, Memang itu yang mati di atas pohon itu korban iblis. kan Yesus tapi Yesus Itu bukan Yesus orang suci, itu bukan. Karena yang mati. berdali lagi Yang kamu mati di atas tiang salib itu, yang ngalor mati itu ngidul orang loh. terkutuk atau bukan?
ngalor ngidul. Orang tekut Sudah, kita jangan bicara itu, lu ngalor ngidul. Itu inkonsistensi. Ya sudah, kalau kamu nggak mau bicara, kita sudah ya. Saya berterima kasih. Cuman pesan saya kepada saudara, perdalam lagi Bible. Baru bukan Kemal. Kalau udah kayak gini, Anda jadi bulan-bulanan ditertawakan oleh orang Kristen. Nah, ingat saya tadi itu kalau dihitung win-winnya itu saya itu 2-1 loh. Saya 2-1. Mungkin Anda 1000, saya 0. Bisa jadi. Menurut pengakuan Anda. Boleh, silakan. Tidak apa-apa. Yang saya cuma berpesan, ketahuilah bahwa orang Islam itu lebih paham Bible dari kalian yang Kristen. Itu dulu. Camkan itu baik-baik. Oke. Tapi kamu juga camkan bahwa karena kalian ketidakmengetahuan kalian tentang Alkitab, maka kalian tidak bisa untuk percaya tentang kebenaran-kebenaran ilahi kalau yang cuma halusinasi terkandung begitu, di dalam Alkitab. Semua yang Anda mereka tadi hanya halusinasi. Semua halusinasi aja, angan-angan kosong. Tidak ada dalilnya. Tadi sudah kamu bilang nggak ada dalil. bahwa segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Nah, sekarang mana Allah yang keluar dari Allah yang adalah Allah mana? Jadi bisa saja mana yang keluar dari Allah itu adalah Allah mana? Yang keluar dari Allah mana? itu tidak Mana diketahui yang oleh keluar Allah. dari Allah itu adalah Allah mana? Tunjukkan. Sudahlah, kau turun sudah. Ada yang mau naik barangkali, Yesus ada yang mau naik. aja, Yesus aja Kamu yang jangan keluar turun dari dulu, Allah saya jadi kasih naik manusia, yang lain jadi ini. Allah. Ya, biar biar mereka dia. juga mau naik untuk mau bercerita ya. Oke ya. Oke, thank you ya. Oke ya, bro. Ya, jangan dulu turun, mungkin ada yang mau naik. Jangan ngarang kau Juma, naikin Titan situ, naikin Titan, ada Titan di bawah. Oke. Titan naik Titan. Nah, ini Nah, ini si Juma ini ya cuma ngarang doang ya teman-teman ya. Ya sudah, kalau saya ngarang tolong tunjukkan Dia bantu mencari temanmu. orang-orang awam yang tidak paham ya. Masa kamu dibilang Islamologi awam? ya. Bro, dibilang awam sama dia, bro. Juma jangan lari dulu Juma. Nah, masalahnya ini Masa kan kamu kelihatan dibilangin dia fokus awam? tentang Wih, Alkitab, parah tapi tidak mau kali. ditanya tentang Parah imananmu. Dibilangin awam sama temanmu, bro. Dia awam Islamologi. Cuma jangan kita berbicara kata Allah dulu yuk. Dari mana kata Allah ya? Cuma jangan lari dulu cuma. Ayo. Jangan lari dulu Saya kau harus kucluk. Bantu temanmu dulu, Yesus Maha Jangan lari Tahu. dulu Cuma ayo. Yesus Maha Tahu. Wah, udah keringat dingin temanmu itu Ayo udah kita keringat. Ayo kita belajar kata Allah, jangan lari kamu. Enggak ada C. Ayo. Ya, silakan. Perbesar host. Perbesar host. Biar saya ajar dulu kata Ah, Allah kita sama buka dia. data nih Ya, host, kita silakan. bahas Islamologi host. Jangan Saya baru kali ini juga ya. Saya baru kali ini host. buka komal begini. Jadi gimana cara membesarkannya? Saya nggak tahu. Dibesarkan Baru di kali sini, ini. ditekan layarnya itu dibesarkan, situ ada untuk dibesarkan tuh. Ayo, silakan teman. Jangan mau digiring sama si Juma, dia ini Perbesar, tidak ya, mau perbesar, ditanya perbesar. host. Iya, saya Tidak memang mau sedang ditanya. cari Gimana caranya ya? Saya di antara bisa kalian. ya? Silakan. Diklik Ditekan saya. layarnya host, ditekan layarnya situ. Tekan balik Layar perbesar. siapa? Layar siapa? Layar itu si Titan. Aduh host Ya, saya ini. kasih lihat itu lah. Oke, kita bahas nih Islamologi nih ya. Gimana ya? Saya nggak tahu. Ditekan host layarnya. Ditekan, Aduh, Iya, saya sudah tekan. Perbesar. Yesus Maha Tahu, ternyata Maha Tempe. ditekan layarnya di situ ada untuk perbesar host. Untuk Yesus perbesar. 100% manusia, Ditekan layarnya 100% itu bukan Titan, Tuhan. Titan, ditekan layar Titan. Iya. Ah, di situ ada untuk memperbesar. Waduh, saya nggak tahu. Nggak ada. Waduh, para host. Host bisa jadikan Perbesar, saya Udah moderator, besar host. itu, udah besar. Oh iya, saya jadikan kamu apa itu ya? Jadikan Titan moderator host. Oke. Si Kucluk jangan kabur, si Kucluk. Kabur. Nah, Maksudnya gimana kalau mau jadikan moderator itu gimana? kabur? Maksud lu apa kabur? Bukannya majikan ente yang kami berhasil usir kok kabur tuh? Ini si Balik Juma saya, ini host, ya, baru teman-teman ada ya. kata besar Dia itu, cuma situ perbesar. menggiring lawan ya. Dia Kata cuma gambar-gambar berani kayak menggiring itu. lawan, tidak mau ditanya. Ini si Juma. Oh iya, ada. Ini. Oke. Nah. Seperti ini Juma, kita mau belajar kata Allah Juma ya. Ya, Oke, jadi gini Juma, biar saya ajarin kamu. boleh. Kata silakan. Allah itu Ya. nama Tuhan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Ya. Ya, Allah itu berasal dari bahasa Arab. God Ya. itu berasal dari bahasa Inggris, diterjemahkan Tuhan. Kita lihat Google terjemahannya ya. Arab sama Indonesia. Biar kamu belajar Juma. Allah nih. Ya, Tuhan. Oke? Host jangan Jadi naikin kamu yang lain pelajari dulu. host. Jangan naikin Tuhan. yang lain host. Allah Tuhan. Oke. Oke? Dari mana asal kata Allah? Saya ajari kamu Juma. Oke? Nih, Tunggu kamu dulu. pakai data Juma kalau Tunggu, bantah. tunggu. Sebentar. Izinkan saya. Jangan dulu saya Izinkan potong. Saya mau kasih data Izinkan dari saya mana dulu. kata Allah. Bro, jangan Sebelum bro. Islam lahir, Allah Bro. sudah ada. Sebentar. Izinkan dulu saya bertanya. Silakan. Tadi itu kata Allah Anda ambil dari bahasa apa? Arab. Arab. Bahasa Indonesianya? Tuhan. Oke. Coba Anda masukkan kata Theos Yunani Theos ke Indonesia. itu bahasa Yunani. Oke. Paham Kan kita tidak? Anda dari sana kan? Iya. Oke. Sekarang bahasa Indonesianya Theos itu apa? Coba. Tuhan. Bahasa Yunani itu Theos, bahasa Indonesia Tuhan.
Terus kenapa ada di dalam kitab Anda? Tunggu. Kenapa ada di dalam kitab Anda sekarang kata Allah? Biar kamu ini potong-potong. Saya mau kejar kamu dari mana kata Allah. Kata Allah itu yang saya kamu nggak tahu apa-apa cuma. Yang saya tanya, dari mana kitabmu yang bahasa Indonesia itu mengambil kata Allah? Kata Allah itu sudah diadopsi oleh KKBI bahasa Indonesia. Anda sudah menjawab. Tadi Anda menunjukkan Allah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Tuhan. Kitab Anda Theos ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa nyantol kata Allah di situ? Malu. Kamu belajar dulu bahasa kata Allah dulu sampai saya ajarin kamu. Malu dong. Karena kata Allah sudah diadopsi oleh KKBI orang Indonesia. Indonesianya Tuhan. Sekarang Theos Yunani, Indonesianya Tuhan. Pertanyaan saya, kalau begitu, kenapa ada kata Allah di dalam kitabmu? Islam, sebentar. Sedih kali. Lebih dulu kata Allah diambil daripada Islam lahir. Sabar, saya jelaskan dulu kamu. Kamu jangan potong-potong dulu. Tunjukkan datamu. Kitabmu itu hasil curian dari Arab. Ditekan saya jadi kata Allah itu ternyata dari Arab. Masih sadar? Belum sadar. Ini semua ini nggak bisa berdiskusi. Anda mau menjelaskan dulu Arab dari mana dulu. Anda tidak sadar, Anda membuka kedok Anda sendiri. Arab Allah, Indonesia Tuhan. Ditekan di situ ada titik 3 di situ bisa dijadikan Anda mengatakan Allah Arab. Ingat Indonesia Tuhan. Gini cuma saya bisa angkat orang dan mute. Kata Allah sudah diadopsi oleh kamus bahasa Indonesia. Itu tidak ada. Perhatikan. Itu bukan ada. Kata Allah itu gelar kepada Bapa. Gak ada gelar. Yang sudah diterjemahkan oleh bahasa Indonesia. KBBI. Anda buka KBBI. Allah adalah KBBI. Coba Anda buka. Ditekan di situ ada titik 3 host. Sudah. Titik 3 itu ada modal. Cuma nggak bisa diajak diskusi. Dia nggak bisa menjelaskan kata Allah berasal dari mana. Anda mengatakan Allah Arab, Indonesia Tuhan. Nah, kenapa ada kata Allah itu bukan nama proper name cuma kata Allah itu gelar ya yang disematkan kepada Sang Pencipta. Maka itu dikatakan berasal dari kata al-ilah. Al-ilah sang sembahan. Dari mana Anda mengambil definisi itu? Dari mana Anda mengambil definisi itu? Enggak bisa Dari mana? Dari ada nama Tayan. Ditekan nama al-ilah. Yang saya tanya, yang kita permasalahkan, dari mana kita warisan penjajah mengambil kata Allah? Itu yang kita tanya, bro. Bukan siapa yang lebih dulu menggunakan kata Allah. Yang dari mana bisa diajak diskusi. Saya mau ngajarin kata Allah itu berasal dari Allah. Dia potong-potong. Saya tanya kepada kamu, ya Islam kenapa coba-coba ngambil kata Allah dari pagar? Saya tanya dulu, dari mana asal kata Allah? Saya tanya sama dulu itu. Dari mana kita warisan penjajah itu ada kata Allah di dalam? Dari mana? Dari mana? Sebentar. Dari mana? Jawab dulu saya. Kenapa Islam mengambil kata Allah? Kata Allah sudah dipakai oleh orang-orang pagan. Berasal dari kata sang sesembahan. Paham nggak kenapa orang Islam mengambil itu? Kenapa justru tambah mencret dari yang tadi? Orang mencret. Cuma. Kirain berilmu. host bisa Kamu jelaskan dulu ya. Dari mana agama yang mengambil kata Allah ini? Sini harus belajar dulu ini buka room. Sebentar cuma. Mengambil kata Allah dari mana? Dari mana? Itu pertanyaan saya. Kan sudah saya bilang kata Allah itu dari bahasa Arab. Saya host. Ya, berarti dari waktu itu sesembahan pagan. Al-ilah arti dari artinya sesembahan. Selesai. Tetapi orang Indonesia dimasukkan ke dalam KKBI. Kata Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Berarti Anda sudah akui bahwa kata Allah masuk dalam Bible warisan penjajah itu berasal dari kitabnya umat Islam. Sudah ya, oke. Tentang dulu itu udah selesai ya. Dengan waktu saya Anda habiskan bisa diskusi dengan baik, main potong-potong. Nggak apa-apa. Ya, saya memang mencari yang keluar. Udah dibuat saya cari yang saya mau jelaskan saya cari yang berakal. Tapi Zuma nggak tahu nggak ada ilmu. Ya, biar jemaat saya jelaskan kata Allah berasal dari mana. Zuma nggak bisa. Dia motong-motong. Artinya Zuma nggak ada ilmu sama sekali. Ya. Kata Allah itu udah ada sebelum itu Islam, bukan ya? jadi masalah. Kalau itu pun kami akui. Yang kita sedang permasalahkan ini, dari mana kita warisan penjajah itu mengambil kata Allah? Itu loh. Dengar cuma biar saya jelaskan cuma. Kata Allah itu berasal dari kata al-ilah, sang sesembahan. Kenapa orang Kristen mengambil kata Allah? Karena kata Allah sudah diadopsi orang Indonesia di KKBI. Artinya sang sesembahan. Siapa sang sesembahan kita? Dia Bapa di sorga.
Itu maksud dari kata Allah. Kamu harus paham seperti itu. Paham tidak? Kucluk, ditipu Islam ini 4.000 Jadi ditipu cuma sama ini nggak kucluk. paham tentang kata Allah dan kata Tuhan. Kata Tuhan berasal dari kata Tuhan, yaitu Tuhan, Aku pemilik, naikin penguasa. Kristen ya, aku naikin Ya, kalau Kristen bahasa ya. Yunani itu kurios. Silakan Bro Jono. Jadi bukan nama proper name. Paham Juma? Lanjut Bang Mikmu Titan, Juma. itu bagus. Lanjut Bang Titan, itu prasastinya bagus. Lanjut. Iya. Oke, terima Saya kasih. kasih tunjuk prasasti berasal dari kata Mau Allah. Anda tunjukkan apapun yang pasti agama warisan penjajah mengambil kata Allah dari Al-Quran. Perhatikan. Saya pamit. Kabur. Kami jangan kami dulu. Ya, kamu belajar. Kabur. Ya, enkripsi ini membuktikan telah ada penggunaan kata Allah sebelum adanya Islam, sebelum adanya Islam Itu kata Allah kami sudah digunakan. akui. Iya, itu Jadi kami yang akui. mengambil kata Allah dari Islam Kami mengklaim bahwa kata yang itu jadi miliknya. masalah itu Padahal kita bukan. warisan penjajah Paham? ambil kata Paham Allah kamu itu dari Bima? mana? Maka itu kamu belajar sejarah. Kamu nggak Orang-orang ada Quraisy ilmu, pun tapi sok akui itu. mengajari. Orang Paham? Quraisy pun akui itu bahwa sebelum kemudian debat. Islam itu diwahyukan dalam bentuk Al-Quran Udah, turun Islam dari Dotco. tadi. Ya, Yahudi, ini orang profesor Quraisy ya. pun sudah mengakui Perhatikan, Allah. Profesor Kami paham. Sumanto Yang kami Al-Qurtubi maksud di sini dari Islam adalah sendiri. dari Kata mana Allah bukan kita milik orang warisan Islam. penjajah mengambil kata Allah. Itu loh. Iya, clear penjajah Anda. ini Itu adalah Islam. Muhammad ya Oke, teman-teman ya. terima Penjajah kasih. itu Muhammad menjajah kaum Bani Quraisy ya. Jadi Belanda dikatakan penjajah. kabur. Wah, Kabur dia. buruan tempat saya kabur. Maaf ya, saya baru kali ini baru mau belajar, mau coba buka Komal untuk tujuh. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan dan menyimak diskusi. Ini lumayan panas lah ya. Teman-teman boleh memberikan komentar dan mungkin bisa juga mengulang supaya dapat belajar dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh apologetik Kristen dan juga apa yang disampaikan oleh Ustaz Zuma. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, satu berkat atau kebahagiaan atau tanggung jawab bagi kita bahwa kita harus memberikan pertanggungjawaban terhadap iman kita mengenai iman kita yang mungkin disalahpahami atau dipertanyakan atau diajarkan salah, ditafsirkan salah dengan kebenaran yang sejati, yaitu melalui Alkitab. Zaman ini zaman bagaimana banyak orang sangat suka membahas Alkitab. Kita melihat tayangan-tayangan di media bahwa para muslim atau para mualaf atau ustadz-ustadz sudah lebih doyan membahas Alkitab dibandingkan membahas kitab suci mereka sendiri. Kalau mereka sudah membahas dengan tafsiran-tafsiran mereka, apalagi para polemikus dan juga para mualaf, mereka menafsirkan seenaknya sendiri. Maka tujuan kita adalah untuk meluruskan dan mempertanggungjawabkan supaya bola-bola liar yang ditampilkan oleh narasi-narasi, tafsiran-tafsiran liar itu tidak membuat orang menjadi buta selama-lamanya. Wow, walaupun sebenarnya Alkitab itu sudah benar-benar terbukti sudah fakta sejarah, walaupun dipertanyakan itu tidak mungkin dapat digeser kebenarannya. Oke? Nah, teman-teman, kita kembali ke topik apa yang dibahas atau kita putar barusan. Ya, teman-teman, jika ada masukan atau pendapat, silakan tulis di kolom komentar supaya saya juga bisa belajar dari komentar teman-teman. Nah, kalau kita mendengar ya teman-teman, kalau kita mendengar apa yang menjadi respon daripada Ustadz Zuma atas pertanyaan dari apologetik Kristen ini, maka sangat disayangkan bahwa jawaban-jawaban itu hanya untuk menertawakan dirinya sendiri. Hanya karena dasar definisi atau definisi istilah menggunakan Islam atau Muslim, penundukan kepada Allah, maka semua nabi mulai Adam, Musa, Ibrahim dan lain sebagainya menjadi Islam Muslim. Hal ini sangat disayangkan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan oleh apologetik Kristen ini dibuat oleh Ustadz Zuma mengarang bebas yang justru membuktikan bahwa Islam di dalam di masa-masa Adam, Musa dan lain sebagainya, nabi-nabi sebelumnya itu tidak ada. Maka kalau dibilang oleh karena dasar penundukan istilah itu, maka sungguh sangat prematur narasinya, argumentasinya. Kenapa prematur? Karena tidak ada yang dapat membuktikan bahwa di zaman para nabi, mulai dari Adam, walaupun Adam bukan nabi ya, Musa, tidak ada yang dapat membuktikan mereka beragama Islam atau menjadi Islam. Tapi kalau misalnya masuk ke dalam satu definitif Islam itu sendiri atau Muslim, maka Anda menyimpulkan bahwa Islam sudah ada sejak dahulu, itu kan sungguh prematur sekali. Maka harus ada yang dapat membuktikan itu. Kalau memang Islam itu sudah ada, Quran sudah ada di zaman Musa, maka sewajarnya atau simpelnya harusnya Musa tidak menerima lagi Taurat.
Kan benar sekali itu argumentasi daripada apologi Kristen ini. Nggak usah deh kita misalnya panjang lebar atau berpikir keras. Kalau memang Quran atau Islam sudah ada di zaman para rasul lagi, para nabi, Musa lah saya bilang, Ibrahim gitu, maka Musa tidak mungkin lagi menerima Taurat. Kalau sudah ada Quran atau sudah ada Islam atau dia menganut Islam, maka argumentasi prematur ini tidak perlu capek-capek mencari literatur, itu terbantah sendiri. Uang Quran atau Nabi Muhammad SAW sang baginda itu baru hadir atau baru datang, Islam baru datang di abad 67. Lalu zaman Musa itu jauh sekali, ribuan tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenal Quran? Itu jelas tuh. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh apologi Kristen ini. Mereka tidak mengenal Quran. Jangankan mereka, Yesus sendiri pun tidak mengenal Quran. Ya, tidak mengenal Quran. Jadi kalau kita mau melihat secara total, secara gamblang, ayolah jujur. Tidak ada salahnya kalau Anda mengatakan, ya, agama kami lahir datang melalui pada abad ke-7 waktu sang baginda. Lalu kami tak mentaatinya, kami mengikuti perintahnya. Pede sajalah berdiri di dalam keyakinan Anda. Itu aja intinya. Jangan comot sana, nyantolkan di sana ya toh, supaya semakin kuat. Jangan begitu gitu ya. Berkeyakinan itu kalau kamu anggap keyakinanmu itu benar, pasti maka kamu harus tepat berdiri ketika dia lahir kapan gitu loh. Jangan karena definitif maka dinarasikan atau diargumentasikan, oh sudah ada di zaman Musa. Sedangkan Musa mendapatkan Taurat. Bagaimana nyambungnya ketika mereka sudah menjadi Islam, Taurat datang? Nggak cocok begitu ya. Nah, teman-teman Kristen, mari kita terus belajar firman Tuhan. Karena ada banyak saat ini orang-orang yang sangat mencocok segala macam gitu ya. Supaya kelihatan masuk akal, ternyata tidak masuk akal. Jadi apapun yang disampaikan oleh Ustadz Juma ini merupakan argumentasi prematur yang mudah dibantah tanpa literatur. Ya, tanpa literatur. Mudah dibantah, mudah dilawan argumentasinya. Dan di sini teman-teman, dia tidak perlu mempraktekkan besar suaranya, nggak ada artinya. Karena dengan sendirinya, dia dihajar oleh argumentasinya sendiri. Teman-teman, mari cerdas, tidak usah kepanasan, karena kita meluruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Lakum dinukum, seperti yang Anda imani. Ya, lakum dinukum waliyadin, ya gitu ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau memang Anda berpercaya Quran, hadis, dan lain sebagainya, ya imanilah itu. Tanpa mencomot-comot atau mencampur adukkan, apalagi sampai bermimpi ke Musa, ke Adam, Musa, Ibrahim, dan lain sebagainya. Jauh sekali ya. Itu tidak ada literatur yang dapat membuktikan bahwa mereka beragama Islam. Kalau karena definitif, ya semua orang bisa menyamakan. Oke? Semoga cerdas, tidak perlu kepanasan. Mari kita terus mencerdaskan banyak orang, mencerdaskan umat dengan argumentasi-argumentasi yang valid. Oke? Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.